Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan tentang pengungkapan dan sarana interpretif. Saya akan memperkenalkan anggota kelompok 12. Yang pertama ada Dea Ayurisna, yang kedua ada Syafira Pratiwi, dan yang ketiga ada Arwinda Tantri Putri Harjo. Untuk pemateri pertama, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syafira Pratiwi akan menjelaskan tentang pengungkapan. Secara konseptual, pengungkapan merupakan bagian integral dari pelaporan keuangan. Secara teknis, pengungkapan merupakan langkah akhir dalam proses akuntansi, yaitu penyajian informasi dalam bentuk seperangkat penuh statement keuangan. Tujuan pengungkapan yakni adalah menyajikan informasi yang dipandang perlu untuk mencapai tujuan pelaporan keuangan dan untuk melayani berbagai pihak yang mempunyai kepentingan berbeda-beda. Dan pasar modal merupakan sarana utama pemenuhan dana dari masyarakat. Pengungkapan dapat diwajibkan untuk yang pertama sebagai tujuan melindungi, yang kedua sebagai tujuan informatif, dan yang ketiga tujuan kebutuhan khusus. Yang pertama yakni tujuan melindungi dilandasi oleh gagasan bahwa tidak semua pemakai cukup canggih, sehingga pemakai yang naif perlu dilindungi dengan mengungkapkan informasi yang mereka tidak mungkin memperolehnya atau tidak mungkin mengolah informasi untuk menangkap substansi ekonomi yang melandasi suatu pos statement keuangan. Yang kedua, tujuan informatif dilandasi oleh gagasan bahwa pemakai yang dituju sudah jelas dengan tingkat kecanggihan tertentu. Yang ketiga, tujuan kebutuhan khusus merupakan gabungan dari tujuan perlindungan publik dan tujuan informatif. Saya akan melanjutkan presentasi dari Syafira Pratiwi. Yang pertama ada keluasan dan kerincian pengungkapan. Hal ini berkaitan dengan masalah seberapa banyak informasi harus diungkapkan yang disebut dengan tingkat pengungkapan. Tingkat ini mempunyai implikasi terhadap apa yang harus diungkapkan. Yang kedua ada kendala pengungkapan. Berbagai hal menjadi pertimbangan penyusunan standar atau badan pengawas untuk menentukan seberapa banyak informasi harus diungkapkan. Berikut ini adalah beberapa hal yang harus dipertimbangkan atau menjadi kendala dalam pengungkapan. Kendala pada umumnya timbul dari kacamata perusahaan. Yang ketiga ada pengungkapan wajib dan sukarela. Pengungkapan yang dilakukan perusahaan di luar apa yang diwajibkan oleh standar akuntansi atau peraturan badan pengawas. Yang terakhir ada regulasi pengungkapan. Mempercayakan pengungkapan sepenuhnya kepada manajemen sama saja dengan menyerahkan penyediaan informasi kepada pasar. Beberapa argumen mendukung perlunya regulasi dalam penyediaan informasi. Selanjutnya ada metode pengungkapan. Metode pengungkapan berkaitan dengan masalah bagaimana secara teknis informasi disajikan kepada pemakai dalam satu perangkat statement keuangan beserta informasi lain yang berpaut. Informasi dapat disajikan dalam pelaporan keuangan sebagai antara lain: yang pertama ada post statement keuangan, yang kedua catatan kaki, ketiga penggunaan istilah teknis, keempat penjelasan dalam kurung, yang kelima lampiran, dan yang terakhir penjelasan auditor dalam laporan auditor, dan komunikasi manajemen dalam bentuk surat atau pernyataan resmi. Saya Dea Ayurisna akan melanjutkan presentasi dari pemateri sebelumnya. Sarana interpretif, kos dan nilai. Kos yang terjadi dapat dianggap menyatakan nilai pasar suatu sumber ekonomi pada saat dibeli atau diperoleh. Nilai adalah persepsi orang terhadap manfaat atau utilitas suatu objek yang dinyatakan dalam satuan pengukur. Pada mulanya, kos dan nilai adalah identik. Argumen pendukung. Argumen utama pendukung gagasan tersebut adalah keberpautan keputusan sebagai salah satu kualitas informasi baik untuk kepentingan manajemen maupun pihak luar. Argumen penyanggah. Tujuan utama akuntansi adalah pengukuran laba periodik dengan menggunakan proses membandingkan kos dan pendapatan secara sistematik. Penggantian jumlah rupiah tercatat kos dan faktor-faktor jasa dengan taksiran nilai pasar
yang berlaku sekarang tidak dapat didukung atas dasar argumen-argumen berikut ini. 1. Keterandalan data. 2. Saling kompensasi. 3. Fluktuasi nilai merupakan gejala umum. 4. Nilai pasar dan posisi keuangan.